Anak-anak sekalian, selamat pagi. Sudah sarapan kan? Tidak pingsan ya? Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semangat untuk menerima tubuh Kristus ya. Nanti kalau Romo katakan tubuh Kristus, kalian jawab santapan jiwa dengan semangat. Tubuh Kristus. Nah. Semangatnya nggak usah diomongin. Ya, namanya juga anak-anak ya. Tadi sudah Romo kasih air berkat ya. Dan kalau masih ada yang kurang nanti kita urusan di belakang sakristi ya. Kalau ada yang mau lagi. Sekarang Romo juga mau ngasih pantun. Ke KTG bawa balon meletus. Nah, cakep. Saya suka tuh anak-anak ngomong gitu ya. Anak-anak mukanya kemerah-merahan. Hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus, mari kita sambut Tuhan. Ya. Cakep doang gitu doang. Saya juga udah kasih berkat, air, kasih pantun, Romo juga mau kasih sesuatu kepada kalian. Ini ya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ada isinya apa enggak? Ada isinya apa enggak? Yang di belakang ada isinya enggak? Benar. Miss Dinar ada isinya enggak? Oh, ada yang bilang ada ya. Kamu ngelihatnya ada apa ini? Ada angin. Pinter ya. Ada angin ya. Sangat pintar sekali. Anak-anak, ini adalah toples. Ini tempat makan ya, kosong ya. Walaupun tadi benar ada isinya angin ya. Ini harganya berapa? 5 juta. Mahal amat. Di online shop harganya 500 rupiah. 500 rupiah. Kalau Romo isi nasi, di sini nasi putih doang. Harganya berapa kalau dijual? Berapa? 10.000. 10.000. Oke. Kalau Romo tambahin ayam, paha ayam, berapa harganya? 50.000. Saya jadi tahu anak-anak ini jago bisnis ya mulai dari sekarang ya. Ayam dikasih tadi harga 5.000 jadi 50.000 ya. Kalau Romo ganti ya, ganti isinya jadi pizza, harganya berapa? 20.000. Murah amat. 20.000 ya. Romo ganti lagi. Romo ganti jadi spaghetti, harganya berapa? 100.000. Mahal amat ya. Nggak laku ya. Romo ganti lagi, isinya jadi steak. Domba. Sapi. 200.000. 1 juta ya, mahal amat ya. Oke ya, anak-anak ya, tadi toples ini harganya cuma 500 ya. Kok wow. Lalu berubah harganya, ada yang jadi 10.000 ditambahin nasi. Berubah lagi ditambahin apa tadi, paha ayam jadi 50.000 katanya, walaupun kemahalan. Diganti jadi pizza, turun lagi jadi 20.000 katanya. Lalu kemudian diganti lagi spaghetti, naik jadi 100.000 gitu. Diganti lagi steak lagi, tadi domba jadi 200.000 ya. Yang membedakan apa jadinya? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang membedakan adalah isinya ya.
Ya, nanti nilainya dapat 100 ya. Yang membedakan adalah isinya. Ya, kalau isinya berbeda, harganya berbeda. Tadinya cuma berapa ini? Cuma 500. Tetapi semakin berharga isinya, semakin mahal, semakin bernilai harganya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita hari ini ya mau menyambut tubuh Tuhan, kira-kira nilainya harganya berapa tubuh Tuhan itu? Tak terhingga. Kalau kita seperti toples ini yang kosong, lalu kemudian diisi sama Tuhan Yesus, harganya berapa? Tak ternilai harganya, tak terhingga harganya. Ya, karena apa? Karena semakin Tuhan Yesus hadir di sini, ya, di dalam diri kita, maka harganya pun semakin tinggi dan tak ternilai. Jadi yang membedakan kamu dengan teman-teman yang lainnya bukan karena pakaiannya yang bagus, bukan karena iPhone, bukan karena naik mobil Alphard, tetapi yang paling bernilai di mata Tuhan apa? Apakah ada Tuhan Yesus di dalam diri kita? Nanti sebentar lagi kamu akan menerima siapa? Tubuh dan darah Kristus. Maka kamu akan semakin bernilai, akan semakin tinggi, akan semakin berharga. Dirubah sama Tuhan menjadi manusia yang paling berharga karena Tuhan ada di dalam diri kamu, di dalam diri kita. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus bersih dan kosong. Ya kalau ada isinya, bagaimana mau dimasukin yang lain? Ya, harus bersih dan kosong. Apa maksudnya bersih dan kosong? Kemarin sudah mengaku dosa, ya. Ada anak-anak mengaku dosa, ya, bolak-balik karena habis masuk ke tempat Romo, lalu kemudian dia lihat ke atas, lalu kemudian Romo tanya apa dosa-dosanya, dia lupa, balik lagi. Lalu kemudian 5 menit kemudian balik lagi, dia masih menatap saya dengan wajah penuh kebingungan. Apa dosa-dosanya? Lupa Romo, balik lagi. Sampai 3 kali baru ingat, ya. Ada yang juga cepat mengaku dosanya. Sudah bersih, dibersihkan dalam sakramen tobat. Dan apa? Kosong, ya. Kosong itu artinya apa? Bahwa kita itu juga punya yang namanya keinginan masing-masing. Ada yang juga pada hari ini mungkin tidak mau ke gereja, tapi karena menyambut tubuh Tuhan, dia mau ke gereja. Ada yang mungkin belum bisa untuk menyambut tubuh Tuhan. Ada yang mungkin tidak mau juga. Ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita pun juga menjadi kosong. Nah, oleh karena itu siap untuk diisi. Nah, maka hari ini ya seperti toples ini yang kosong dan bersih, kamu siap untuk menerima tubuh Kristus yang akan tinggal dan membuat diri kita semakin berharga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, perayaan tubuh dan darah Kristus tidak lebih mau mengajak kepada kita suatu hal yang patut kita kagumi dari Tuhan, bahwa kita itu berharga di mata Tuhan justru karena Tuhan hadir, seolah-olah sebagai tempat yang harganya itu adalah paling cuma 500 perak. Tapi dengan adanya Tuhan, harganya pun menjadi tinggi, bernilai. Kita menyadari bahwa tubuh dan darah Kristus yang membuat manusia semakin berharga, menyadari segala kelemahan kita juga, bahwa kehidupan kita manusia yang kadang-kadang disombongkan dengan harta duniawi, dengan apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, sehingga kita menjadi bernilai. Sekarang dirubah dalam kacamata Tuhan, kita bernilai bukan karena itu, apa yang kita naiki, apa yang kita pakai, jam apa yang kita gunakan, handphone apa yang kita gunakan, tetapi karena Kristus yang bernilai itu. Itulah yang pada hari ini mau diajak kepada kita semua. Perayaan tubuh dan darah Kristus dimulai dalam Injil Lukas, yaitu dengan apa? Dengan
membagikan makanan 5.000 orang, dibagikan makanan secukupnya. Para murid memiliki 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan yang tidak berharga dibandingkan dengan 5.000 orang. Tetapi ketika ada di tangan Yesus, ketika Yesus untuk memilih dan mengambilnya, maka dirubah menjadi yang berharga. Semua dapat makanan, semua dapat merasakan. Karena hal yang tadi, mereka membagi 5 roti dan 2 ikan itu dengan tangan Yesus, diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Maka seperti roti dan ikan itu yang terbatas, kita manusia yang terbatas, kita manusia pun juga yang rapuh, dengan 5 roti dan 2 ikan itu juga menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Tetapi di tangan Tuhan kita bisa berbuat banyak. Di tangan Tuhan yang memilih, yang memberkati, yang membagikan, maka kita pun menjadi lebih banyak, lebih berharga, dan lebih unggul. Dan itulah yang pada hari ini mau ditunjukkan dalam perayaan ini. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut adalah sebagai suatu tanda bahwa Tuhan mau bekerja dalam diri kita. Kita dipilih, kita juga kemudian diberkati, dipecah, dan dibagikan itu. Maka anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kalian sudah menerima tubuh dan darah Kristus, bahwa ingat, kita semua adalah sarana mukjizat. Kamu adalah sarana mukjizat. Kita semua yang menerima adalah sarana mukjizat. Dari keterbatasan kita, Tuhan mengubah kita dari 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 roti dan ikan. Kita menjadi orang-orang yang punya keterbatasan itu di tangan Tuhan. Maka kita mohonkan rahmat Tuhan agar kita yang lemah dan rapuh ini mampu juga untuk bisa dipecah dan dibagikan itu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita doakan anak-anak kita ini agar mereka makin hari makin menghayati Ekaristi sebagai tumpuan hidup mereka. Dan kepada orang tua tentu titipan dari gereja adalah untuk terus membawa mereka sampai dalam kehidupan mereka mencintai Ekaristi, menyambut tubuh Kristus, dan juga berbagi karena mereka adalah sarana-sarana mukjizat yang dipecah dan dibagikan itu. Oleh karena itu, dengan perayaan ini mari kita sadari hidup kita yang lemah namun dikuatkan oleh mukjizat Tuhan dalam tubuh dan darahnya. Mari kita sambut rahmat Tuhan ini dan kita juga membawa anak-anak ini kepada Tuhan dalam upacara penerimaan komuni pertama ini.